datang menyertai kita semua. Saya melihat wajah yang penuh dengan sukacita pagi hari ini. Siap untuk memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita ucapkan rasa syukur kita kepadanya. Karena Dia Allah yang baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau teramat baik. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Ungkapkan rasa syukurmu atas berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Atas setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Atas setiap kemurahan Tuhan. Atas setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Membawa korban syukur kami. Membawa persembahan kami. Inilah kerinduan hati kami. Bukan hanya seperti kami mau tinggal dekat denganmu Tuhan. We praise your name. We praise your name. Kaulah Raja di atas segala raja. Berpakaian wajah sungguh mulia. Oh, glory bagi nama Tuhan. Sembah kami, syukur kami, hormat kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau yang bertata, Kau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Yang bagi nama-Mu, siapa Kau yang layak Tuhan? Hanya tidak dengan tangan yang hampa Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyatakan rasa syukur kami atas segala berkat-berkat-Mu. Kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Mempersembahkan seluruh hidup kami di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang
atas segala hal Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat bagi kami Tuhan. Kau rancangkan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Syukurmu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kasih-Mu untuk setiap kami.
Sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di sepanjang hidup kami. Engkaulah pemilik hidup kami. Kami percaya Engkau rancangkan yang terbaik bagi kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tahu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah kami hari ini. Dan terimalah korban syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap bersuka bagi Tuhan, mari bersama katakan amin, haleluya. Boleh berikan salam buat kanan kiri, boleh berikan tos, katakan Tuhan Yesus dahsyat, amin. Mari dengan gambus dan kecapi kita memuji nama Tuhan. Mari
bersyukur atas setiap kebaikan yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau yang pegang seluruh hidup kami. Amin. Dan kami tahu Tuhan baik bagi kami. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang
Kami bangga punya Engkau Bapa yang mengasihi kami. Tidak ada sedetik pun hidup kami yang Kau lewatkan. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu sempurna. Amin. Keberadaan kami semua karena kasih karunia dan kemurahan-Mu Bapa. Amin. Hari ini kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Biar pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Yes. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami. Amin. Kami boleh menangkap pesan Tuhan dengan jelas. Yes. Hati kami terbuka bagi Engkau Bapa karena kami mengasihi Engkau. Amin. Dalam nama Yesus semua yang percaya berkata Amin. amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, puji Tuhan. Shalom. Kasih karunia kemurahan Tuhan limpah atas setiap kita. Amin. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang diberi kepada saya untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah Wisdom of Glory. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita mengalami hidup yang penuh kemuliaan. Nah, bicara kemuliaan bukan bicara tentang banyaknya uang kita, tingginya posisi kita. Tetapi kemuliaan itu bicara ketika hidup kita itu penuh. Hidup kita itu maksimal karena kita ada dalam perkenanan Tuhan. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ini adalah hidup yang mulia. Nah, kemuliaan juga bisa berarti hidup yang menang atas setiap pergumulan. Dan hidup yang menerima seluruh penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Alkitab begitu banyak berisi tentang janji Tuhan buat kita. Pertanyaannya adalah apakah setiap kita sudah menikmati penggenapan janji Tuhan? Saya percaya janji Tuhan itu nyata saat kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat kita berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang Tuhan mau. Itu sebabnya kita butuh yang namanya hikmat. Enggak cuma sekedar tahu agenda Tuhan. Enggak cuma sekedar tahu apa yang Tuhan mau. Tetapi punya hikmat. Hikmat itu mengaplikasikan apa yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari Yosua pasal yang kedua. Yosua ini menarik. Karena kitab Yosua ini menceritakan bagaimana janji Tuhan itu digenapkan kepada umatnya Israel. Jadi di bawah kepemimpinan Yosua lah janji-janji Tuhan itu mulai satu demi satu digenapkan. Jadi Yosua ini bercerita tentang bagaimana Tuhan yang setia dengan janjinya dan Tuhan yang menggenapi janjinya. Bagian umat apa? Hidup di dalam perjanjian Tuhan, hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Nah, saya akan fokus kepada Yosua pasal 2. Yosua pasal 2 ini bercerita saat Yosua dan Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, tetapi mereka belum memilikinya. Dan di hadapan mereka adalah kota Yeriko. Kota yang besar, temboknya tebal. Ringkas cerita, Yosua pasal 2 itu, sebelum Yosua dan Israel merebut kota Yeriko, Yosua mengutus 2 pengintai. Dan disitulah peristiwa dimulai. Manakala 2 orang pengintai itu ada di Yeriko, taulah mereka bahwa Tuhan sungguh-sungguh berjanji dan sanggup menepatinya. Dari Yosua 2 ini Bapak Ibu Saudara, kita akan memperoleh beberapa hikmat untuk kita dapat mengalami kemuliaan dari Tuhan. Kita akan melihat di dalam Yosua 2 ayat 1, saya akan bacakan untuk kita. Firman Tuhan berkata, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya. Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ada 3 tokoh besar, ada Yosua, ada 2 pengintai, dan ada Rahab. Dari ketiga ini kita akan belajar hikmat apa yang kita temukan dari mereka, sehingga kita juga boleh menikmati kemuliaan, menikmati janji Tuhan. Yang pertama adalah kisah hidup Yosua. Bapak Ibu Saudara, pada masa kepemimpinan Musa, Yosua itu pernah diutus Musa bersama dengan 11 pemimpin yang lain untuk mengintai tanah Kanaan. Sayangnya Bapak Ibu, dari 12 pengintai itu, hanya 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb yang memberikan informasi yang baik. Memberikan informasi yang membangkitkan iman, membangkitkan semangat.
Sedangkan 10 orang lainnya, sekalipun mereka para pemimpin, justru memberikan informasi yang menghancurkan iman umat Israel. Mereka justru menebar ketakutan. Kita tahu kisahnya. Di zaman itulah umat Israel kemudian memberontak kepada Tuhan. Mereka nggak percaya lagi sama Musa. Bahkan Bapak Ibu, bahkan sudah tinggal masuk tanah Kanaan. Mereka mengangkat pemimpin baru untuk pulang ke Mesir. Ini peristiwa yang tragis karena ketidakpercayaan mereka. Akhirnya Tuhan buat mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Sampai mati. Tidak ada seorang pun yang keluar dari Mesir yang masuk ke tanah perjanjian. Kecuali keluarga Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu Saudara, rupa-rupanya peristiwa ini memberi pelajaran buat Yosua. Nah, kita mau melihat hikmat yang pertama adalah mari belajar dari peristiwa kehidupan. Peristiwa ini ternyata membekas di hati Yosua. Itu sebabnya ketika Yosua jadi pemimpin, dia nggak kirim 12 orang. Dia cuma kirim berapa? 2 orang. Itu pun dengan diam-diam. Nggak kasih tahu umat. Cuma utus 2 orang dengan diam-diam. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya apabila 2 orang ini dapat informasi, mereka tidak langsung nyampein ke umat Israel. Mereka cuma ngomong ke Yosua. Dengan harapan Yosua bisa memfilter. Yosua berharap umat Israel tidak dipengaruhi apapun informasinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menariknya Yosua. Dia pernah pengalaman jadi mata-mata pengintai. Hasilnya nggak bagus. Jadi ketika dia jadi pemimpin, dia nggak kirim 12 orang. Dia cuma kirim 2. Kenapa? Karena Yosua belajar dari peristiwa kehidupan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan mengizinkan banyak peristiwa terjadi dalam hidup kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Amin Bapak Ibu Saudara. Kebijaksanaan itu kita miliki saat kita bersedia belajar. Dari setiap peristiwa kehidupan yang kita alami. Baik melalui keberhasilan kita maupun kegagalan kita. Peristiwa-peristiwa keberhasilan yang kita miliki tentunya akan menambah semangat kita, menambah keberanian kita untuk melangkah lebih jauh lagi dalam meraih kemuliaan yang Tuhan sediakan. Tapi kita juga sadari nggak cuma kemenangan saja, nggak cuma keberhasilan saja. Kadang-kadang kita juga mengalami peristiwa-peristiwa gagal. Gagal saat membangun relasi, gagal saat membangun keluarga, gagal saat membangun bisnis, pelayanan dan banyak hal. Tapi dalam kegagalan kita pun kalau kita bersedia belajar, peristiwa gagal itu bisa jadi batu loncatan buat kita untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita bersedia belajar dari kegagalan, biasanya itu akan memperkuat karakter kita. Itu akan mempertajam kecakapan kita. Sehingga kita siap menerima kemuliaan yang Tuhan sediakan di kemudian hari. Biasanya kalau kita mengalami peristiwa-peristiwa gagal dan kita mau belajar, Bapak, kita jadi lebih sabar. Kita jadi lebih lemah lembut. Kita jadi lebih rendah hati. Kita jadi lebih mudah bersyukur. Kalau kita pernah kepentok, dan kita kejeglong, asal kita mau belajar, karakter kita bertumbuh. Dulu awal-awal waktu kita masih muda, mungkin kita berkata, wah bisa berdasarkan teori, berdasarkan asumsi, berdasarkan hitung-hitungan, tapi kejeblos, jeglek. Pada satu titik kita bisa berkata, iya ya, nek bukan sama Tuhan gak bisa apa-apa. Kadang-kadang itu Tuhan izinkan, tapi hati-hati loh Bapak Ibu. Kegagalan kalau kita mau belajar itu jadi batu loncatan. Tapi kalau kita nggak mau belajar, keras kepala itu jadi batu nisan buat kita. Kita mesti mati di situ. Kenapa? Karena itu akan jadi kuburan kita. Kita akan terus jatuh di area yang sama dan nggak maju-maju. Bolak-balik jatuh soal utang. Akhirnya kita nggak pernah merdeka dalam hal keuangan. Bolak-balik emosian. Dikit-dikit marah, marah kok cuma sedikit gitu. Udah habit gitu.
Udah bolak-balik gara-gara emosian, akhirnya nggak dapat apa-apa. Pulang gereja habis, wah Tuhan dahsyat luar biasa. Keluar mobilnya baret, wah emosi. Gak dapat apa-apa. Hubungan rumah tangga berantakan kenapa? Emosian, bolak-balik emosian gak bertumbuh. Kebentur-bentur gara-gara emosi. Akhirnya kita gak pernah menang dalam hal soal membangun hubungan. Bolak-balik bohong. Bolak-balik gak jujur. Bagaimana kita dapat dipercaya orang lain? Bagaimana kita punya integritas yang teruji dan terbukti. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau ada istilah keledai yang bebak, yang bodoh aja gak pernah jatuh di lubang yang sama. Masa kita kalah sama keledai gitu. Tapi Alkitab ada yang ngomong loh, orang bebal itu banyaknya gak mau belajar. Jadi saya pastikan di sini gak cuma pinter, tapi gak bebal. Itu dua hal yang berbeda loh Bapak Ibu. Bodoh itu diajari jadi pinter. Tapi kalau bebal, wis ora ngerti, juengkel ke, atos meneh itu. Keras kepala. Mari jadi orang bijak yang mau belajar, baik dalam keberhasilan kita maupun kegagalan kita di masa lalu, kejatuhan kita, sehingga kita bisa menghindari lubang-lubang yang sama. Jangan biarkan peristiwa berlalu sebelum kita belajar sesuatu dan memperoleh hikmat. Saya percaya Tuhan izinkan keberhasilan dan kegagalan ada terjadi dalam hidup kita. Supaya kita lebih berkarakter baik. Kompetensi kita semakin terasa. Lalu yang kedua kita akan belajar dari dua pengintai. Yosua pasal 2 di ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab. Mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu. Yang telah masuk ke dalam rumahmu. Sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah. Dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Menarik Bapak Ibu, karena ketika dua orang pengintai itu masuk kota Yeriko. Dia mampir ke rumah seorang wanita yang tunasusila ya. Ini Rahab ini seorang pelacur. Dan celakanya dua orang ini ketahuan gitu. Sampai Raja Yeriko tahu bahwa dua pengintai ini ada di rumah Rahab. Raja Yeriko kemudian Alkitab mengatakan bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu. Jadi mereka ketahuan Raja Yeriko sudah memerintahkan penangkapan. Dua orang ini udah gak bisa kemana-mana lagi. Tapi, tiba-tiba datang pertolongan tidak terduga. Dari seorang perempuan Sunda, perempuan pelacur yang bernama Rahab. Bahkan mungkin dua pengintai ini gak berharap Rahab ini jadi penolong buat mereka. Apa yang bisa diharapkan seorang yang bernama Rahab? Tetapi justru lewat Rahablah dua pengintai ini lolos dari maut. Bapak Ibu, pernahkah kita mengalami situasi seperti ini? Hidup kita rumit, terus kita nggak tahu mau ngapain lagi. Saat hidup kita sudah sangat terjepit, kesehatan memburuk, keuangan morat-marit, rumah tangga goyah, sepertinya nggak ada jalan, nggak ada solusi. Tapi ingat, Tuhan masih pegang kendali atas hidup kita. Amen. Tuhan pasti menolong kita. Yang penting apa Bapak Ibu Saudara? Mari kita belajar hikmat yang kedua. Belajar untuk terbuka dengan cara dan waktu Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Dengan cara apa saja untuk menolong kita. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, apapun situasinya, setiap kita asal kita percaya kita punya Tuhan, kita mendapat peluang untuk menerima pertolongan yang tidak terduga. Asal apa? Terbuka dengan cara dan waktu Tuhan. Jadi hindari menjadi orang yang tertutup dan kaku. Jangan batasi Tuhan. Terus pokoknya gini, saya lagi ada masalah keuangan. Pokoknya 2 kali 24 jam Tuhan sudah harus tolong. Kalau enggak ganti Tuhan. Sudah ganti, nyembah tiang listrik saja.
Soalnya di tiang listrik ada tulisannya butuh BPKB, butuh dana cepat, BPKB, semua ada di tiang listrik. Di tiang listrik Semarang itu selalu ada tempelan-tempelan itu. Jadi kayaknya kalau Tuhan kita ultimatum, 2 kali 24 jam ganti Tuhan. Udah nyari tiang listrik aja. Pinjol, apa. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ketika kita sudah membatasi cara Tuhan, itu bahaya banget. Mari buka pikiran kita. Kita akan melihat begitu banyak kesempatan dan berkat Tuhan yang tersedia bagi kita. Zaman BB masih jaya, BlackBerry masih jaya. Itu kan mainnya kan bukan nomor telepon, mainnya kan PIN. Saya punya seorang jemaat keluarga muda, anaknya 1, kontrak rumah. Tapi masalahnya keluarga muda ini gak cuma bertiga dengan anak 1. Tapi harus ngerawat neneknya, ngerawat 2 keponakannya. Ini banyak, jadi banyak. Jadi 3 orang keluarga itu plus kakek neneknya 5, 2 keponakannya 7. Jadi gak bisa cuma sekedar kontrak rumah biasa, mesti agak gede sedikit. Satu waktu kontrakan rumah tinggal 1 bulan, habis. Mereka gak punya dana. Mereka doa, kurang seminggu. Belum juga ada dana. Suami istri sudah mulai ngobrol, piye besok Senin, aku tak ngadep bos. Istrinya punya bos yang baik, aku tak ngadep bos mau pinjem. Angkanya gak banyak sebenarnya. Waktu itu zaman BB itu kira-kira 10 tahun lalu ya mungkin. 10 tahun lalu. Itu kira-kira cuma 5 jutaan. Tapi gak ada. Mereka sudah berniat, Senin yuk kita, istrinya ngomong, aku tak ngomong sama bos, pinjem dulu. Minggunya kebaktian. Waktu Minggu, kebetulan waktu itu istri saya sedang khotbah. Dan khotbah itu cerita tentang belajar menanti-nantikan Tuhan. Tuhan gak pernah terlambat, Tuhan gak terlalu cepat. Hari itu suami istri itu dilawat Tuhan. Dan mereka kemudian sepakat. Pulang gereja itu sepakat, kayaknya besok jangan ngomong dulu lah sama bos. Kita belajar nunggu Tuhan. Waktunya sudah tinggal 5-6 hari. Bapak. Mereka belum pegang uang untuk kontrak. Untuk perpanjangan kontrak. Tapi tiba-tiba ada satu BB yang nyantol. Ya, kita kan tahu ya, itu kan 6 digit, angka dan huruf waktu itu. Kalau Bapak Ibu mungkin masih ingat BlackBerry itu kan mainnya. Jadi tiba-tiba nyantol dan kemudian nyebut nama. Apakah kamu Ita, saya sebut saja yang ibu istrinya itu bernama Ita. Apakah kamu Ita, keponakanku? Bingung juga. Iya saya Ita, siapa ya ini? Lanjut Bapak Ibu. Saya itu tantemu yang kerja di Singapura. Terus nanya, kok bisa nyantol? Bapak Ibu, rupa-rupanya tantenya itu sudah mungkin 5 tahun kerja di Singapura. Enggak kontak sama ibunya. Ibunya berarti sama Ita ini kan neneknya, kakek neneknya. Enggak ada kontak, enggak putus koneksi, putus hubungan. Enggak pernah ngasih bantuan atau apa. Tiba-tiba nyantol. Ditanya, loh tante kok tahu nomor PIN BB-ku? Seminggu ini hatiku gelisah kangen Indonesia. Kangen kabarnya ibu, kangen kabarnya bapak, tapi aku bingung mau kemana. Terus iseng-iseng. Tapi yang luar biasa, tantenya ngomong, aku iseng tuh gak sampai 10 kali loh. Yang belajar matematika tahu persis tuh, hukum peluang. 6 digit angka dan huruf itu butuh berapa kali nyoba untuk bisa nyantol. Senggol dulu kanan kirinya, Tuhan kita hebat. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang di luar nalar, di luar dugaan. Orang bisa berkata ini kebetulan, gak sampai 10 kali kok nyantol kebetulan. Orang bilang itu kebetulan. Tapi saya tahu Tuhan sedang bergerak seperti yang tidak pernah kita duga. Bagian kita terbuka dengan cara dan waktu Tuhan. Bapak Ibu, 2 pengintai itu bisa merasa sendirian di negeri orang yang memusuhi mereka. Tapi sejatinya mereka tidak benar-benar sendiri.
Mereka bersama Tuhan yang luar biasa. Tuhan pasti tolong mereka. Tapi soal kapan, soal bagaimana caranya, itu terserah Tuhan. Kalau semua di sini kelihatannya sih oke semua. Tapi percayalah, semua kita ada pergumulan. Termasuk yang di depan. Semua. Entah soal kesehatan, soal keuangan, soal relasi. Ada beberapa kita mungkin harus nanggung ketidakadilan. Orang yang kena masalah, kita yang harus nanggung. Berapa banyak kita yang kadang-kadang ngalami itu. Piye Pak, namanya kakak jaga adik. Mau gimana Pak, saudara. Mau gimana teman. Berapa banyak dari kita yang kadang-kadang merasa, aku udah bener, aku udah di track yang bener. Kok rasanya kejeblos juga, dan itu bukan karena salah kita. Dua pengintai ini yang ngutus Yosua gitu. Ini yang nyuruh Yosua pemimpin mereka dan mereka yakin Tuhan yang mengutus mereka. Tapi kok ketahuan. Bahkan mereka seperti nggak tahu mau ngapain lagi. Tapi sekalipun mereka bisa merasa sendirian, mereka nggak benar-benar sendirian. Karena Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan yang sama yang menyertai dua pengintai itu. Tuhan yang sama yang menyertai kita, menolong kita, dan memberkati kita. Tapi soal cara dan bagaimana, waktunya kapan, terserah Tuhan. Bagian kita apa? Tetap tenang. Ya itu Pak, sing angel Pak. Ya bener, memang angel. Memang ikut Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap. Ya memang angel, tetap tenang, tetap terbuka, menanti-nantikan Tuhan. Satu waktu Daud dikejar-kejar Saul. Dia masuk gua. Saul itu sangat terobsesi untuk nangkep Daud. Sampai-sampai daerah Israel itu diserang Filistin, dia gak peduli. Karena fokus tentaranya itu tuh ngejar Daud. Coba saudara kalau tiba-tiba kita itu dianggap musuh RI 1 itu. Itu intel di mana-mana itu. Itu sosmed kita udah dilacak semua. Daud ngalami itu. Dia sembunyi ke gua. Tapi di gua itu, dalam Mazmur 57 dia berkata, Engkaulah tempat perlindunganku. Dalam sayapmu aku bernaung. Daud tinggal di gua, tapi gua bukan tempat amannya. Tuhan tempat amannya. Hari ini di mana tempat aman Anda? Percayalah, duit, investasi, deposito kita bukan tempat aman kita. Posisi kita bukan tempat aman kita. Hanya Tuhan. Daud berkata, aku terbaring di antara singa-singa yang makan anak manusia. Wih, dia gak bisa apa-apa, dia rentan. Tapi dia tahu, dia rentan. Tapi Tuhan Gembala Agung itu bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya Daud tetap nunggu. Bahkan ketika tentaranya ngomong, ini mumpung Saul lagi BAB nih, kita hajar dia, ini mungkin cara Tuhan. Ini Saul ketiduran di gua nih, ini waktunya, ini waktu Tuhan. Tapi Daud ngomong, enggak, aku enggak mau pakai cara-cara manusia. Aku enggak mau nyentuh orang yang diurapi. Daud tetap pegang prinsip, ini butuh wisdom, butuh hikmat. Di saat ada peluang kita bisa berkata, wah ini cara Tuhan ini, haleluya. Pas lagi butuh duit, nemu HP ketinggalan di toilet umum. Wah itu dahsyat itu. Dahsyat godaannya maksud saya. Pas gak ada duit, tiba-tiba kok ono HP di toilet umum. Wah Tuhan tuh kalau mau nolong itu caranya luar biasa. Itu kan kadang-kadang kita ya gitu. Nggak ada CCTV, wah aman, puji Tuhan. Yang penting dipotong persepuluhan. Bapak Ibu, hati-hati. Betul-betul terbuka dengan cara dan waktu Tuhan. Kan di saat terjepit, iblis bisa menawarkan ubah batu menjadi roti. Hati-hati, gak gampang. Situasi sulit biarlah menjadi kesempatan kita untuk melihat mujizat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Lalu yang berikutnya, kita belajar dari Rahab. Ayat 21,
Firman Tuhan berkata, perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Bapak Ibu, kisah ini kemudian ketika Rahab bisa bohongin tentara pasukan dari Raja Yeriko, selamatlah dua pengintai ini. Rahab itu betul-betul percaya bahwa Israel oleh pertolongan Tuhan akan menghancurkan Yeriko. Rahab mendengar bagaimana Tuhannya Israel itu adalah Tuhan langit dan bumi. Itu sebabnya sebelum dua pengintai itu pergi pulang, Rahab minta jaminan keselamatan bagi dia dan bagi kaum keluarganya. Kalau nanti Israel menyerbu Yeriko. Ringkas cerita, Rahab janjian sama dua pengintai. Lalu apa tandanya? Wes gini, aku nanti turun pakai tali kirmisi, tali merah, tali kirmisi. Aku turun. Nanti kalau Israel nyerang Yeriko, kamu taruh itu tali di jendela. Dan orang yang di rumah itu selamat. Orang tuamu, keluargamu, sanak saudaramu yang masuk rumahmu selamat. Tapi yang di luar pasti habis. Dan Rahab percaya, seperti yang telah kamu katakan, itulah yang terjadi. Sejak dua pengintai itu pergi, perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Perempuan itu enggak nunggu, oh nanti kalau diserang baru nempelin. Enggak, sejak itu dia tali. Apa yang saya mau ceritakan kepada kita Bapak Ibu Saudara? Tali kirmisi itu menjadi tanda pada rumah Rahab. Tali kirmisi itu tali biasa. Hampir di rumah-rumah orang-orang Yeriko waktu itu pasti ada. Itu tali yang mudah ditemukan di setiap rumah dan hampir enggak ada nilainya. Tapi tali kirmisi itulah yang menyelamatkan kaum keluarga Rahab. Bahkan kemudian menempatkan Rahab, seorang perempuan sundal dan kafir itu masuk dalam silsilah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Tali kirmisi, benda sederhana, kurang bernilai, tapi berdampak besar bagi keluarga dan masa depan Rahab. Itu sebabnya Tuhan gak ingin kita meremehkan hal-hal kecil dan sederhana. Hikmat ketiga dari peristiwa ini, mari mulai dari apa yang ada. Karena seringkali Tuhan berkarya dalam hidup kita, mulai dari apa yang ada pada kita. Tuhan membuat mujizat melalui sebuah tongkat di tangan Musa. Apa yang kamu punya Musa? Tongkat. Ya udah, lewat tongkat itu Tuhan bikin mujizat. Janda Sarfat menerima mujizat dari sedikit minyak dan segenggam tepung. Janda seorang nabi terima mujizat dari sedikit minyak dalam buli-buli. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 2 ikan dan 5 roti saja. Yang penting sekecil apapun di tangan kita, jangan berkecil hati. Percayakan pada Tuhan. Kerjakan sungguh-sungguh dan setia. Tuhan pasti buat mujizat. Amin. Mari setia pada perkara yang kecil. Jangan iri dengan apa yang ada di tangan orang lain. Yang bikin orang banyak kena pinjol hari-hari ini. Karena terlalu banyak iri dengan apa yang ada di tangan orang lain. Loh, mobilnya kok udah ganti. Loh, rumahnya kok udah tambah gede. Lalu kemudian kita maksa. Mari mulai dengan apa yang ada di tangan kita. Kadang-kadang Tuhan nyuruh kita pelan-pelan aja sama Tuhan. Selangkah-selangkah. Jangan pengen cepet-cepet. Kalau kita berjalan bersama Gembala Agung kita, Tuhan kita, kemuliaan demi kemuliaan ada di depan kita. Kemenangan demi kemenangan di depan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ada seorang ibu. Ibu ini sudah usia sekitar 65-an gitu. Dia sudah enggak sama anak-anak, tinggal sendirian di kota, di sebuah kampung di Jakarta yang dia sudah merasa gini, hidup kok enggak ada maknanya ya gitu. Anak-anak udah punya rumah sendiri, dia sudah pensiun, sudah enggak ngapa-ngapain, terus bingung dia, ngapain? Bingung. Tapi puji Tuhan, ibu ini senang berdoa saat teduh. Jadi waktu dia saat teduh, tiba-tiba dia nanya sama Tuhan, hidup kok gini-gini aja, hidup dari bantuan anak, secara harian dibantu anak, terus dia enggak ngapa-ngapain gitu. Nah, dia minta hikmat sama Tuhan, Tuhan aku itu hidup untuk apa gitu. Cucu juga belum tentu seminggu sekali, sebulan sekali mampir ke rumah. Jadi dia merasa kosong. Tapi hari itu dia sungguh-sungguh berdoa, Tuhan aku pengen jadi berkat. Aku pengen hidupku tuh bermakna.
Nah rupa-rupanya Bapak Ibu, setiap sore itu depan rumahnya itu rame. Karena anak-anak tetangga-tetangga itu pada main bola. Jadi jam 3 sore, apalagi Jakarta lah, lapangan jarang. Jadi jalan kampung itu dipakai buat sepak bola. Tiap hari itu sebenarnya hati itu jengkel. Jam 3 waktunya mau istirahat, malah rame anak-anak itu. Tapi hari itu, dari saat teduh itu dia betul-betul rindu Tuhan menolong dia supaya hidupnya bermakna. Tiba-tiba itu dibukakan sama Tuhan. Tuh lu lihat banyak anak-anak itu di depan itu. Mereka belum kenal Tuhan. Bapak ibu ini tiba-tiba punya ide. Dia ke dapur, dia bikin pisang goreng. Ada bahan, bikin pisang goreng, terus dia keluar. Yang biasanya hati ini ngedumel. Wah anak-anak rame, berisik, ganggu. Sekarang dia datang sore, keluar. Nah, pisang goreng. Wah, anak-anak bal-balan, keringetan, ngeleh itu. Lihat pisang goreng itu kayak, wah ada hadirat apa ini. Wah nanti zep gitu. Nggak nunggu lama. Langsung was. Habis. Ya wis, puji Tuhan, seneng. Besoknya, seneng. Lihat, lama nggak lihat cucu, lihat anak-anak kok ya seneng pisang goreng. Besoknya bikin lagi. Siapa mau? But. Set gitu. Itu beberapa kali terulang. Sampai satu kejadian, nih mak ini belum keluar, anak-anak udah nunggu di pagar. Mak, pisangnya di. Nah sini masuk, nah kan belum selesai masaknya. Masuk, nah anak-anak mulai masuk. Mulai lihat, itu apa itu ada gambar Yesus disalib, apa, itu apa. Namanya anak-anak, kamu pengen tahu, sini duduk, sini tak ceritani. Mak ini ternyata punya beberapa buku sekolah minggu itu loh. Buku-buku cerita bergambar itu. Duduk mereka, jadi mereka main bola, nunggu pisang goreng, masuk, dibukain itu. Nggak harus hari Minggu untuk mengadakan sekolah minggu ternyata. Karena sejak itu, anak-anak itu lebih tertarik dengan cerita itu daripada pisang gorengnya. Anak-anak itu datang habis main bola apa masuk, maknya itu. Hatinya terisi lagi, semangat untuk membagi kasih itu tinggi sekali. Enggak cuma bikin pisang goreng, dia mulai cerita banyak. Dan dia bersyukur Tuhan, hidupku bermakna. Tapi Tuhan enggak berhenti di situ. Ikut Tuhan itu dari kemuliaan menuju kemuliaan. Ini anak, tiba-tiba itu pisang goreng itu cerita dari mulut ke mulut. Jadi yang pertama yang dikasih anak-anak, berikutnya mak-maknya pada bilang, katanya anakku nggak kasih pisang goreng. Katanya enak. Mana? Mak-mak. Kampung. Terus enak lu ya. Besok aku arisan pesen ya. Nah. Masuk. Ringkas cerita yang awalnya cuma bikin pisang goreng untuk anak-anak. Dimintain tolong tetangga bikin pisang goreng kalau pas ada kegiatan. Nggak cuma itu, beberapa ngomong, mau bikin yang banyak nanti tak store-store ke. Umur 65, yang awalnya nggak punya penghasilan, bergantung kepada anak. Beberapa waktu kemudian anak dia udah bilang mana, nggak usah ngirimi mama duit. Mama sudah jadi pengusaha. Dia cuma bikin orang yang jualin. Dan Tuhan buka cara demikian. Tapi dimulai dari mana? Hati yang terbuka. Hati yang mau jadi berkat. Kadang-kadang kita sibuk, Tuhan kok anak-anak gak nilai aku. Tuhan cucu-cucuku kok udah gak peduli sama aku. Tuhan hidupku kok gini-gini aja, wes mati wae. Tapi nak dijemput duluan ya gak mau juga. Kadang-kadang itu yang terjadi. Tapi mari kita belajar bahwa Tuhan tuh rindu kita ngalami penggenapan janji Tuhan. Yang penting mari belajar dari setiap pengalaman kehidupan. Tuhan apa yang kau mau ajarkan dalam hidupku? Yang kedua, mari terbuka dengan cara dan waktu Tuhan. Yang ketiga, apa yang ada di tangan kita? Kerjakan aja dulu. Segenggam tepung dengan berkat Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mak ini gak cuma senang karena bisa berbagi Injil. Mak ini hidupnya bermakna. Tapi Tuhan juga buka akses baru untuk memberkati hidupnya.
Percayalah kalau kita ada dalam tracknya Tuhan, surga terbuka untuk mensupport dan membackup kita. Amin. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau mengerti persis apa yang kami butuhkan. Engkau bisa mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, dengan sumber daya yang kami butuhkan untuk menerima pertolongan-Mu pada waktunya. Tuhan, Engkau Allah yang tahu persis cara mengatur segalanya. Membuat mujizat adalah keahlian-Mu Tuhan. Bagian kami adalah terus percaya, terus berharap, terus terbuka dengan waktu dan cara-Mu. Terus belajar setia dengan apa yang Kau percayakan kepada kami. Karena kami mau terus hidup kami mengalami seluruh penggenapan janji-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu, datang kepada Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam segala rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh ya, hati kita, Bapak Ibu, ketika kita rindu melihat penggenapan janji Tuhan, Tuhan lebih rindu untuk menggenapinya. Dia bangga menjadi Allah kita, dan Dia berharap kita juga bangga menjadi umat-umat kesayangannya. Itu sebabnya hari ini mari belajar. Kitab Yosua mengajarkan bagaimana Tuhan itu setia pada janjinya. Tuhan itu sempurna dalam setiap rancangannya. Tidak ada yang dapat menggagalkan rancangan Tuhan atas hidup kita. Sekalipun sepertinya hari-hari ini hidup kita semakin sulit, semakin jauh dari apa yang kita harapkan. Percayalah Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyatakan kemuliaannya buat kita. Hari ini mari belajar terbuka. Buka hati kita, datang kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan, apapun yang aku alami hari ini, yang aku percaya janji-Mu pasti digenapkan. Karena firman-Mu ya adalah. Kalau hari-hari ini kami gak bisa melihat tangan-Mu yang penuh kemenangan itu menolong kami. Kami mau belajar mempercayai hati-Mu. Haleluya. Hidupku Menggenapi firman-Mu. Kami percaya Tuhan. Tanda Kami percaya. sertai tiap Kami percaya. langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh ya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi Bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah hidup kami menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Orang lain boleh melihat keajaiban Tuhan, kasih Tuhan, kedahsyatan Tuhan nyata dalam hidup kami. Engkau yang mengerti hidup kami Bapa. Dan kami tahu sungguh penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan.
Goreskan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan Yesus memberkati. Shalom G2CC Family, puji Tuhan kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Gembala dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Gideon Y. Hadi Muradi yang telah menjadi saluran berkat-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan dalam keluarga, pelayanan, dan keluarga dan kesehatan. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Ibadah raya tanggal 9 Agustus pukul 17 WIB bersama Pastor Gideon Y. Hadi. Breakthrough prayer pada hari Jumat pukul 17 sampai 18 WIB di Main Hall G2CC. Youth Komsel setiap hari Sabtu di Main Hall G2CC pukul 16 sampai 17 WIB. Ibadah raya tanggal 16 Agustus pukul 8 dan 17 WIB bersama Abuna Sony. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 sampai 8.30 WIB. Mengucapkan happy birthday dan happy anniversary kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Bapak Ibu kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Daniel, mari Bapak Daniel. Slide-nya enggak diputar ya? Slide-nya. Slide-nya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sambil menunggu slide ya. Shalom, G2CC Family, mari rayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Gereja G2CC dalam rangkaian lomba yang seru, penuh kebersamaan, dan sukacita. Ajak keluarga dan teman-teman untuk ikut memeriahkan setiap acaranya. Dimulai dengan lomba HUT Kemerdekaan Sekolah Minggu. Khusus anak-anak sekolah minggu, jangan lewatkan lomba-lomba seru yang akan diadakan pada Minggu 26 Juli 2026 dan 9 Agustus. Siapkan semangatmu dan mari bergembira bersama. Selanjutnya ada tenis meja cup ala G2CC. Alat pemukul diundi secara acak dari berbagai peralatan rumah tangga yang unik dan kreatif dilaksanakan pada Minggu 9, 16, dan 23 Agustus 2026 untuk final setelah ibadah pagi. Jangan lupa segera mendaftar ya. Buat seluruh youth G2CC, saatnya bersatu dan merayakan kemerdekaan bersama. Akan ada lomba-lomba seru pada Sabtu 15 Agustus 2026 jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan. Mari ramaikan lomba HUT Kemerdekaan pada Minggu 16 Agustus 2026 setelah ibadah pagi. Ada lomba memasukkan pensil ke botol. Lomba ini hanya untuk bapak-bapak, lomba sarung kerupuk, lomba jongkok karung, lomba putar kursi plus cari barang, dan lomba kait baskom. Ajak keluarga dan sahabat untuk ikut bergabung. Sebagai penutup rangkaian acara, akan diadakan lomba memasak nasi goreng dan mie goreng pada Minggu 23 Agustus 2026 setelah ibadah pagi. Nasi, bakmi, dan telur telah disediakan panitia. Tunjukkan kreasi terbaikmu dan raih juara.
Mari bersama-sama memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bersama keluarga besar G2CC. Sampai jumpa di setiap rangkaian acara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai serangkaian acara lomba, acara 17-an G2CC untuk umum yang dimulai dari pertandingan tenis meja. Jadi untuk peserta tenis meja yang udah ada di tempatnya Niko, ya, ada peserta cewek dan ada peserta cowok, diharapkan bisa kumpul sebentar di sisi sebelah sini untuk diberikan briefing oleh Bapak Niko, ya. Terus kemudian yang kedua adalah perwakilan dari peserta lomba masak nasi goreng dan mie goreng bisa juga kumpul sebentar di sebelah kanan sini untuk mengambil undian, apakah memasak nasi atau dapat mie, seperti itu ya, oleh Ibu Yuliana nanti. Ya, ini sudah ada tim-timnya. Kemudian untuk peserta lombanya, tadi sudah ada pesertanya, mungkin bisa ditayangkan lagi sebentar sambil saya ngomong. Dan kemudian nanti juga disertai ada roti bakar ya, ropang. Jadi Bapak Ibu juga bisa menikmatinya sambil melihat ataupun setelah bermain. Jadi yang pertama hari ini adalah lomba pingpong ya, tolong meriahkan, tolong kasih dukungan buat seluruh peserta yang ada. Terima kasih. Saja. Sekali lagi, Gembala dan Jemaat mengucapkan terima kasih buat pelayanan firman Tuhan, Pastor Gideon. Tuhan memberkati kembali pelayanan, pekerjaan, keluarga, dan domba-domba yang dipercayakan dalam penggembalaan. Bapak Ibu, Abuna tidak bersama-sama dengan kita karena Abuna ada tugas di Jakarta. Tapi minggu depan Abuna sudah kembali di tengah-tengah kita. Kemudian nanti ya, jangan ada yang langsung pulang, kita semua akan mengambil bagian untuk bersama-sama berbagi senyum, ada dalam sukacita menyambut hari ulang tahun negara kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap perkataan Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Sesungguhnya Engkau sedang membangun hidup setiap kami, menguatkan kembali kami. Tidak ada lagi yang lemah, letih, lesu, dan terbeban berat di tengah-tengah kami. Karena kami sudah mendengar Engkau sendiri berbicara. Dan kami tidak takut lagi, Tuhan yang memberikan kekuatan atas setiap kami. Kami akan melihat bagaimana Engkau bekerja dengan cara yang ajaib, dengan mukjizat dan heran. Sampai kami mengerti bahwa kemuliaan-Mu itu dinyatakan atas hidup kami. Engkau juga melihat anak-anak-Mu Tuhan yang datang ke rumah-Mu tidak dengan tangan yang hampa. Mereka membawa buah dari hasil pekerjaan karena hati yang mengasihi Engkau. Genapkan setiap janji-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu. Dan Engkau yang menjamin hidup mereka. Apa yang mereka makan, mereka minum, mereka pakai. Tuhan sediakan dan Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan berkat Tuhan. Kedangkan kedua tangan-Mu jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk menerima berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin.